Ya Tuhan Allah, pada pagi hari ini kami akan mendengarkan pembacaan firman-Mu. Kami mohon agar hadirat Roh Kudus-Mu menaungi kami. Bukalah hati dan pikiran kami agar kami dapat memahami sabda-Mu dengan sungguh dan menghayatinya serta melakukannya di dalam hidup kami sehari-hari. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Umat Tuhan, mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Pembacaan Alkitab pada hari ini dari Mazmur pasal 119 ayat 161 sampai dengan ayatnya yang ke 168. Ibu Bapak, umat Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan membaca secara silih berganti sebagaimana kita membaca kitab Mazmur. Mazmur 119 ayat 161 sampai dengan ayat 168 yang menyatakan, pembesar-pembesar mengejar aku tanpa alasan, Tetapi hanya terhadap firman-Mu hatiku gentar. aku gembira atas janji-Mu. Aku benci dan merasa jijik terhadap dusta. 7 kali sehari aku memuji-muji Engkau. Besarlah damai sejahtera bagi orang-orang yang mencintai Taurat-Mu. Aku berharap pada karya keselamatan-Mu ya Tuhan. Dan aku melakukan perintah-perintah-Mu. Aku berpegang pada peringatan-peringatan-Mu. Dan aku amat mencintainya. Aku berpegang pada titah-titah-Mu dan peringatan-peringatan-Mu. Sebab seluruh hidupku terbuka di hadapan-Mu. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, selamat pagi. Hari ini adalah hari Minggu pertama sesudah Natal, jadi sepertinya masih relevan kalau saya mengucapkan selamat Natal bagi Bapak, Ibu, Saudara pada pagi hari ini. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, biasanya ketika kita sakit lalu pergi ke dokter untuk berobat, biasanya prosesnya itu dokter akan mendengarkan keluhan kita, lalu melakukan pemeriksaan fisik, terus ada diagnosa, baru habis itu diberikan resep obat supaya kita sembuh. Tapi biasanya kadang kita sudah melakukan apa yang disampaikan oleh dokternya, kita suka ngeluh, kenapa sakitnya kok nggak sembuh total ya? Perasaan udah minum obat dari dokter, tapi kok nggak sembuh juga. Baru habis itu biasanya ngomel, nyalahin dokternya, dokternya nggak bagus nih. Kayaknya obatnya nih yang nggak oke nih, nggak cocok nih. Padahal ternyata setelah ditelusuri, sebenarnya kadang-kadang kita yang nggak taat minum obatnya. Karena kalau kita dikasih obat itu ada obat yang
diminum sampai sembuh, dan ada obat yang mesti dihabiskan. Kalau obat yang diminum sembuh itu kalau misalnya sudah sehat ya udah nggak usah diterusin lagi. Tapi ada obat-obat yang memang harus dihabiskan. Biasanya antibiotik ya, itu harus dihabiskan. Jadi sebenarnya kalau dirunut lagi masalahnya bukan pada dokter atau pada obatnya, tapi masalahnya ada pada ketidaktaatan kita. Bapak Ibu Saudara, seringkali kita suka memperlakukan firman Tuhan dengan cara yang sama. Kita percaya kalau firman itu benar. Kita percaya kalau firman itu baik dan sanggup menolong. Tapi ketika firman itu menuntut ketaatan penuh, kita mulai pilih-pilih. Kalau dirasa enak, ya kita lakukan. Kalau dirasa berat, biasanya kita tinggalin. Bacaan kita pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara, Mazmur 119, ayat 161 sampai 168, ini adalah salah satu pasal terpanjang di dalam Alkitab. Mazmur ini mau memperlihatkan tentang sebuah iman yang matang, tentang ketaatan yang tidak bersyarat, tentang ketaatan yang lahir karena takut akan firman Tuhan. Tujuan dari bacaan ini mau mengajak kita untuk melihat bahwa ketaatan kepada Tuhan itu bukan pilihan, bukan opsi, melainkan sikap hidup atau gaya hidup yang mutlak bagi orang yang percaya. Untuk itu saya mau ajak kita semua lihat ayat dari Mazmur 119 ini. Kita lihat di ayat 161, mari sama-sama kita lihat. Pembesar-pembesar mengejar aku tanpa alasan, tetapi hanya terhadap firman-Mu hatiku gentar. Pemazmur mengawali bagian ini dengan sebuah pengakuan yang jujur, bahwa dia sedang hidup dalam kondisi yang tidak aman. Dia sedang hidup dalam kondisi yang tidak nyaman. Ia berada di dalam tekanan dan ketidakadilan. Tekanan ini datang dari pembesar, di situ ditulis. Kata pembesar ini memberikan kita petunjuk tentang status sosial si pemazmur ini. Bahwa pemazmur ini hidup di dalam lingkungan orang-orang yang memiliki pengaruh besar. Maka bisa kita bayangkan bagaimana sulitnya hidup di dalam lingkungan yang otoriter, hidup di dalam tekanan sosial. Ketika kita hidup di dalam situasi tersebut, maka biasanya yang terjadi adalah opini manusia akan menguasai kita. Lalu tekanan lingkungan akan mengarahkan jalan hidup kita. Dan kompromi-kompromi akan terasa wajar. Lalu akhirnya firman Tuhan tidak lagi menjadi otoritas tertinggi. Karena kita lebih takut dengan tekanan dari penguasa. Padahal ketaatan sejati dimulai dari penerapan otoritas, dan firman Tuhan harus menjadi otoritas tertinggi di dalam hidup kita. Tapi pemazmur mengatakan bahwa dia tidak takut kepada para pembesar itu. Secara tegas dia katakan bahwa yang bisa membuat hatinya gentar hanyalah firman Tuhan. Tapi ini bukan berarti pemazmur ini istilahnya kebal ya, atau enggak punya rasa takut sama sekali, bukan. Terus akhirnya jadi pembenaran untuk boleh berbuat apa saja gitu ya. Ini bisa mengarah ke arah tindakan yang ceroboh. Karena mohon maaf kadang-kadang ini terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Kita merasa paling tahu tentang agama, kita merasa paling tahu tentang firman Tuhan, dan itu dijadikan pembenaran atas tindakan-tindakan kita yang mungkin sebenarnya tindakannya adalah ceroboh. Tapi yang dimaksud oleh pemazmur adalah dia sudah menentukan kepada siapa rasa takut, rasa gentar itu diarahkan, yaitu hanya kepada firman Tuhan. Ayat 162 mau menunjukkan bahwa firman Tuhan bukanlah beban, tetapi adalah sumber kebahagiaan. Kegembiraan ini muncul bukan tanpa alasan, Bapak Ibu Saudara, tapi karena ada janji Tuhan di situ.
janji Tuhan yang lebih bernilai dari apapun. Ada harapan yang ditunjukkan di sana. Harapan ini bukan sebuah harapan kosongan, tetapi harapan yang datang dari sebuah keyakinan akan janji dari Tuhan. Ayat 163 menjelaskan bahwa ketaatan selalu bersifat tegas secara moral. Kalau kita baca, di sini pemazmur tidak mencari jalan tengah, Bapak Ibu Saudara. Ia tidak berkata, aku benci sedikit atau aku agak jijik. Tapi dengan tegas ia katakan bahwa kepalsuan ia benci. Taurat Tuhan dicintai. Ketaatan mutlak berarti berkata ya pada kebenaran Tuhan dan berkata tidak pada kepalsuan. Ayat 162, 163, 164, dan 167. Nanti Bapak Ibu bisa baca lagi. Itu adalah menunjukkan cara hidup pemazmur, gaya hidup pemazmur. Kalau bahasa kerennya, lifestyle-nya pemazmur. Ini adalah bentuk-bentuk ketaatan, bentuk-bentuk tindakan dan pengakuan yang menjadi kesehariannya pemazmur, di mana hidupnya, sikapnya, dan responnya terus-menerus dibentuk oleh firman Tuhan. Dan dari semua ketaatan tersebut, maka muncul buah dari ketaatan yang dinyatakan jelas di ayat 165. Mari kita lihat sama-sama ayat 165. Saya bacakan dari terjemahan baru 2. Besarlah damai sejahtera bagi orang-orang yang mencintai Taurat-Mu. Tidak ada batu sandungan bagi mereka. Di TB2 menggunakan istilah damai sejahtera, di TB1 menggunakan istilah ketenteraman. Pertama-tama saya perlu jelaskan bahwa istilah Taurat di sini itu bukan terbatas pada arti kitab Taurat ya, atau Torah, bukan. Tetapi merujuk pada firman Tuhan secara keseluruhan. Ketenteraman atau damai sejahtera di sini bukan berarti hidupnya pemazmur langsung gak ada masalah, enggak. Langsung tenang-tenang aja, enggak. Lihat kembali ayat 161, dia tetap hidup di bawah tekanan penguasa. Tapi apa yang membedakan? Yang membedakan adalah pemazmur merasakan kedamaian batin yang gak mudah digoyahkan, yang gak gampang redup, yang gak gampang hancur. Hidupnya mungkin masih dalam tekanan Bapak Ibu Saudara, hidupnya mungkin masih dalam kesulitan, tapi hidupnya gak hancur. Hidupnya tetap berjalan. Karena apa? Karena ketaatan yang mutlak kepada firman Tuhan melahirkan keteguhan iman. Dan dari keteguhan iman tersebut maka kita memiliki pengharapan. Seperti yang dijelaskan di ayat 166, pemazmur tidak menunda ketaatan sambil menunggu pertolongan Tuhan. Harapan kepada Tuhan itu selalu berjalan seiring dengan ketaatan. Karena menanti pertolongan Tuhan tanpa ketaatan adalah iman yang kosong. Dan ayat 168 adalah sebuah statement, sebuah sikap hidup, sebuah pengakuan hidup bahwa seluruh hidup sang pemazmur sepenuhnya ada di hadapan Tuhan. Tidak ada satupun yang tersembunyi. Maka oleh karena pengertian ini, ketaatan kepada Tuhan menjadi mutlak. Mencintai firman Tuhan berarti menjalani hidup dengan kesadaran bahwa Tuhan melihat, Tuhan mengenal, dan Tuhan menilai seluruh perjalanan hidup kita. Inilah hidup coram Deo, hidup di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, hari ini adalah hari Minggu terakhir di tahun 2025. Dan kalau matematika saya bagus, 3 hari lagi 2025 akan selesai. 3 hari atau 4 hari lagi? 4 hari lagi. Maka
pagi hari ini melalui firman Tuhan, kita mau diajak untuk refleksi. Apakah di sepanjang 2025, firman Tuhan sudah menjadi gaya hidup kita? Di dalam hidup ini, kita semua pasti memiliki sesuatu yang kita takuti. Kita takut terhadap tekanan di lingkungan kerja mungkin, kita khawatir terhadap penilaian sosial, atau risiko kehilangan kenyamanan. Saya mau sampaikan kepada kita semua pada pagi hari ini bahwa ketakutan tersebut nyata, ketakutan tersebut benar adanya, dan itu sangat manusiawi, Bapak Ibu. Bahkan pemazmur pun mengalami hal ini. Ia dikejar dan difitnah oleh pembesar karena melakukan pekerjaan Tuhan, dan itu sangat tidak nyaman. Tapi firman Tuhan mau mengajarkan kepada kita pada pagi hari ini, kepada siapa seharusnya kita gentar. Bukan kepada manusia, melainkan kepada firman Tuhan. Maka mari kita refleksikan, apakah hal ini sering terjadi kepada kita? Apakah di tahun ini kita lebih sering mengandalkan kekuatan sendiri daripada bersandar dan berserah kepada Tuhan? Dalam menjalani hidup yang penuh tekanan, terkadang kita terlalu bersandar pada logika dan pengetahuan dibanding bersandar pada ketaatan serta iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan pagi ini mau sampaikan kepada kita semua untuk belajar melepaskan kendali kita akan hidup kita dan menempatkan firman Tuhan sebagai otoritas tertinggi dalam pengambilan keputusan hidup, lalu hidup dengan taat sesuai dengan firman Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan kita ketentraman dan damai sejahtera dalam hidup kita sehari-hari. Pertanyaannya, definisi damai sejahtera itu apa sih sebenarnya? Kadang-kadang kita suka membayangkan damai sejahtera itu adalah, oh hidupku 24/7 selalu bahagia, aku bangun tidur selalu senyum sampai aku tidur nanti aku senyum. Apakah itu damai sejahtera? Sebenarnya damai sejahtera atau ketentraman itu sederhana. Bagaimana kita bisa bangun pagi dengan hati yang tenang, dengan sebuah keyakinan, dengan adanya pengharapan bahwa kalau hari ini aku mengalami kesulitan, aku tidak akan jatuh. Bahwa kalau hari ini aku menghadapi tantangan, aku tidak akan hancur. Karena aku tahu ada pengharapan di dalam Tuhan. Itu salah satu contoh damai sejahtera. Masalahnya mungkin tidak langsung selesai pada saat itu juga. Tapi di dalam kita menjalani hidup sehari-hari ada ketentraman. Karena kita tahu, kita yakin dan percaya ada pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Poin berikutnya Bapak Ibu, mencintai firman Tuhan itu bukan hanya sekedar membaca atau mendengar khotbah, tetapi melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Apakah di sepanjang tahun ini kita sudah taat melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari? Karena di ayat 166 ditulis, aku berharap pada karya keselamatanmu ya Tuhan, dan aku melakukan perintah-perintahmu. Bapak Ibu Saudara, saat ini kita hidup di zaman ketika hampir semua hal bisa dinegosiasikan. Aturan bisa ditawar, kebenaran bisa disesuaikan. Bahkan firman Tuhan pun kadang-kadang kita sering pilih sesuai kenyamanan kita. Harus kita akui dan sering kita tidak sadar bahwa kita suka sekali bernegosiasi dengan perintah Allah. Ketika kita berada dalam tekanan, iman kita mulai gentar. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan pagi ini mau sampaikan buat kita semua, Tuhan melihat seluruh hidup kita. Bukan hanya saat ibadah minggu, tapi juga saat kita membuat keputusan-keputusan kecil setiap harinya. Bapak Ibu Saudara, dunia ini gak akan pernah berjalan 100% semaunya kita. Tapi ada satu hal yang pasti,
hidup ini akan selalu berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan itu pasti baik adanya. Kalau tahun ini Tuhan izinkan kita untuk mengalami kesulitan, Tuhan izinkan kita untuk mengalami kendala atau ketidaknyamanan, maka sesungguhnya ini adalah cara Tuhan supaya kita berproses untuk membentuk karakter diri kita menjadi pribadi yang makin taat pada firman Allah, menjadi pribadi yang memiliki hubungan baik dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan bukan sekedar resep yang boleh kita minum sesuka hati di saat kita butuh saja. Firman Tuhan bukan nasihat opsional, tetapi firman Tuhan adalah jalan hidup, adalah cara hidup. Mazmur 119 mengajak kita untuk berefleksi, apakah kita hanya ingin firman yang menghibur atau firman yang membentuk hidup. Ketaatan bukan tentang menjadi sempurna, tetapi tentang memilih untuk setia, bahkan ketika situasi sedang tidak nyaman. Karena pada akhirnya, ketaatan kepada Tuhan bukan pilihan tambahan, tetapi ketaatan pada Tuhan adalah hal yang mutlak. Selamat menghabiskan dan menyelesaikan 2025 dengan ketaatan bersama Tuhan. Dan selamat mempersiapkan diri menyambut 2026. Apapun kondisinya, apapun situasinya, tetap setia, taat, dan mengandalkan firman Tuhan di dalam setiap keputusan hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.